Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin nar. Wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyarul muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudari, rahimani Allah wa iyyakum ya semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam pun senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada sore hari ini, di hari Jumat ya, dari awal dari bulan Dzulqa'dah, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dalam rangkaian kajian manasik haji, di mana insyaallah bersama-sama kita akan membahas ya seputar adab ya, adab ringkas seputar safar, haji dan umrah. Jadi akan dibahas ya, perpaduan antara tiga hal ya, adab safar, adab haji dan adab umrah. Haji dan umrah ini lumayan tentu erat kaitannya, dan sebagaimana seorang yang berhaji ya, itu umumnya atau banyak dari mereka ya, itu berasal dari daerah yang jauh, sehingga butuh pembahasan seputar adab safar, ya, adab bepergian jauh. Dan pembahasan yang akan kita pelajari bersama ini adalah pembahasan yang ringkas, ya, bukan pembahasan yang panjang lebar, karena untuk merinci ya, poin-poin yang ada bisa jadi satu poin itu bisa 1 jam atau lebih kiranya kita merinci ya, makanya kita sampaikan ini adalah pembahasan yang ringkas. Dimana kurang lebih 1 jam ke depan hingga pukul 5 ya, kurang lebih insya Allah kita akan membahas mendekati 30 poin ya, mendekati 30 poin dari adab-adab ringkas seputar adab safar, adab haji dan umrah. Kaum muslimin, para jamaah azanillah wa iyyakum. Bisa lihat di layar. Saya sampaikan secara sangat-sangat ringkas di sini ya. Sebelum seorang melaksanakan ibadah haji dan umrah, ya, ada beberapa adab seputar safar, haji dan umrah yang sangat penting untuk dipelajari. Di antaranya adalah sebagai berikut. Jadi ini di antaranya saja. Kalau mau dirinci tentu lebih dari 30 poin ya. Dan pembahasan ataupun poin-poin tersebut ya pun akan kita sampaikan tidak secara rinci ya. Beberapa poin akan kita kita rujuk atau akan kita kembalikan ya, untuk membaca kitab-kitab tertentu. Yang pertama dan utama, kita masuk ya. Kita masuk poin yang pertama. Ya. Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Yang pertama adalah ya, istikharah pada Allah Subhanahu wa taala. Istikharah di sini memohon pilihan yang terbaik. Ya.
sebelumnya ya ia bermusyawarah dengan orang yang berilmu seputar pemilihan travel. Nah, bisa jadi ini berarti jauh-jauh hari kiranya dia sudah memiliki bekal sebelum umrah atau sebelum berhaji, ya dia cari travel yang baik. Bagaimana? Bertanya pada orang yang berilmu, ya. Bertanya pada orang yang berilmu, atau tanya pada mereka yang sudah berpengalaman, ya, tanya pada seorang ustadz contohnya, ya. Karena sekiranya salah memilih travel, maka akan terjadi ya banyak kekurangan bisa jadi. Karena yang sangat disayangkan, ya, sebagian orang yang diamanahi untuk membimbing travel, ya, ada sebagian dari mereka yang sampai berani berdusta, berani berbohong, memanfaatkan para jamaah, ya, mengambil keuntungan dari mereka dengan cara yang batil. Ya, makanya pilihlah travel yang benar-benar sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dengan bertanya. Ya. Kalau sudah ya, maka selanjutnya ia sholat sunnah 2 rakaat, ya, sholat sunnah, jadi bukan sholat fardu. Sebagian ulama membolehkan dia itu seperti sholat qobliyah atau ba'diyah, sholat sunnah rawatib contohnya. Ya, dia sholat contohnya rawatib ba'da zuhur contohnya, atau pada Jumat 2 rakaat. Nah, lalu membaca doa istikharah setelahnya, ya, membaca doa istikharah. Nah, untuk doa istikharahnya ya, bisa dicari di buku, ya, namanya buku Hisnul Muslim, ya, buku Hisnul Muslim. Dan sekarang pun kalau kita cari di internet doa istikharah, ya, yang sahih, ya, dari riwayat Bukhari dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah, nah itu insya Allah mudah untuk kita dapatkan, ya, mudah untuk kita dapatkan. Nah, ini penting karena isi dari istikharah, ya, isi dari doa istikharah, sekiranya apa yang diniatkan tersebut adalah baik, ya, meskipun kita tahu ini adalah ibadah haji atau ibadah umrah, ya, safar dalam ketaatan, tetap saja kita tidak tahu apakah pelaksanaan pada saat itu, pada musim itu, tahun itu adalah baik baginya atau tidak. Nah, ini kita tidak tahu, maka kita mohon pada Allah apabila safar hajinya saat itu adalah baik untuknya, ya, maka kemudian orang itu mohon pada Allah, ya, maka berilah kemudahan, ya, maka berilah keberkahan. Kiranya itu tidak baik, maka dia mohon pada Allah agar dipalingkan, ya, dan kemudian diberikan keberkahan dimanapun dia berada. Nah, jadi itu doa istikharah hakikatnya. Dan ini juga sebagai sebagai solusi dari kebiasaan orang-orang jahiliyah yang mengerjakan tatoyur. Jadi sebelum pergi melepas burung, kiranya burung itu terbang ke kanan, dia lanjutkan safarnya. Kiranya terbang ke kiri, dia urungkan safarnya. Tidak jadi. Ini tatoyur, tawakalnya pada burung. Nah, tidak boleh. Tawakal hanya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Jabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya, Rasulullah SAW dahulu ya'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada para sahabat istikharah dalam segala urusan, ya. Sama ya'allimuna al-Qur'an, bagaimana beliau mengajarkan pada kami suratan minal Qur'an, surah di dalam Al-Quran, ya. Jadi orang mau melakukan hal-hal yang mungkin dianggap itu ringan baginya, ya, maka sekiranya dia biasakan istikharah, maka itu adalah kebaikan, ya, maka itu adalah kebaikan. Ini yang pertama, poin yang pertama, istikharah. Ya, siapa yang niat berhaji tahun ini, contohnya udah sholat di istikharah, ya. Yang belum pernah istikharah, coba istikharah, ya. Ini sunnah mulia Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah ikhlas lillahi ta'ala dalam mengerjakan ibadah haji dan umrah. Dia berusaha untuk benar-benar ikhlas, ya. Sebab ikhlas merupakan salah satu dari syarat diterimanya ibadah. Allah tidak akan menerima amalan yang riya atau bahkan syirik, ya. Syirik ya tidak akan diterima. Riya saja yang merupakan syirik kecil tidak akan diterima. Apabila syirik, ya, besar, lalu bagaimana? Itu amalannya akan terhapus semuanya. Na'udzubillah. Ya, ini banyak, ya, serangan dari ayat Al-Quran ataupun hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Allah sebutkan di dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah pada Allah dengan ikhlas. Dengan ikhlas lurus di atas tauhid, jauh dari kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, qul, katakan wahai Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusukku, hidup dan matiku hanyalah lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semata. Ibadah kita, diri kita, jiwa raga kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ibadah haji khususnya, demikian pula umrah yang tidak semua orang itu bisa pergi, butuh memiliki kemampuan, sebenarnya sudah kita sampaikan, dari syarat-syarat wajib haji, dia butuh kemampuan, butuh bekal, butuh sehat badan, maka sangat disayangkan ketika dia sampai tidak ikhlas. Jauhkan niat-niat mendapatkan pujian, untuk mendapatkan dunia dari ibadah hajinya itu, maka hendaknya dia jauhkan. Namun sebagaimana kita ketahui, kiranya dia sambil berniaga atau berbisnis, maka ini boleh, tidak mengapa. Selama ketika dia melaksanakan ibadah haji, tetap dia berusaha untuk ikhlas lillahi ta'ala. Ini adab yang kedua. Adab yang ketiga, belajar dan mendalami hukum-hukum seputar haji dan umrah. Ini wajib. Orang ketika hendak mengerjakan umrah atau haji, dia wajib belajar. Tidak cukup sekedar meniru saja, tapi belajar. Sehingga ibadahnya itu nanti menjadi bagus, menjadi sah. Terlebih dari itu menjadi makbul di sisi Allah. Lebih dari itu lagi menjadi mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab berhaji dan umrah sesuai tuntunan Rasulullah SAW merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah. Jadi poin kedua dan ketiga ini adalah dua syarat diterimanya ibadah. Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Harus ikhlas dan harus sesuai dengan tuntunan. Tidak boleh tidak ikhlas, tidak boleh tidak sesuai dengan tuntunan. Kita berhaji sesuai dengan tuntunan Nabi kita SAW. Bukan tuntunan orang-orang tertentu yang menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Lita'khudhu manasikakum." Ambillah oleh kalian manasik haji kalian ini. Jadi beliau perintahkan agar sahabat itu mengambil manasik haji mereka dari Rasulullah SAW. Pada haji wada. Karena Rasul kemudian bersabda, "Fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi." Sebab bisa jadi aku tidak bisa berhaji setelah hajiku ini. Beliau tidak tahu apakah tahun depan itu bisa berhaji atau tidak. Makanya di haji wada, haji perpisahan itu kesempatan bagi mereka untuk belajar bagaimana tata cara haji dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah, beliau telah menyampaikan dengan jelas, dengan gamblang, yang kemudian agama ini pun telah sempurna, yang kemudian tahun selanjutnya ternyata belum sampai tahun selanjutnya Rasulullah SAW meninggal dunia. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, bertobat dari segala dosa dan maksiat. Orang yang hendak pergi haji, demikian pula umrah, maka hendaknya dia bertobat dari segala dosa dan maksiat. Yang demikian agar ibadah hajinya mabrur dan ibadah umrahnya makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, hingga benar-benar bersih, suci. Ketika pulang lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Dan maksud dari bertobat adalah menyesali perbuatan dosa yang dilakukan, kemudian meninggalkan perbuatan dosa tersebut, selanjutnya berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Jadi dia menyesali perbuatan dosa itu, kemudian dia tinggalkan dan berjanji untuk tidak mengerjakan lagi. Nah, dia taubat nasuha pada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dari 1-2 dosa saja, tapi dari seluruh dosa, Dari seluruh dosa. Dia harus berubah. Ini kesempatan untuk berubah. Momen indah bisa bisa melaksanakan ibadah haji di tanah haram. Kemudian
Poin yang kelima, berhaji dan umroh dari harta yang halal. Nah, namanya haji, namanya umroh, maka dari harta yang halal. Ya. Sebab Allah itu maha baik. Ya, Rasul mengatakan, innallaha thayyibun. Sungguhnya Allah itu maha baik. Dan hanya menerima dari yang baik-baik saja. Wala yaqbalu illa thayyiba. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi yang diterima oleh Allah dari amalan adalah ya amalan yang ikhlas sesuai dengan tuntunan. Kemudian seandainya sedekah, ya demikian pula bekal menuju ibadah haji, ya bagaimana dia beli tiket pesawat, bekalnya dari mana, ya, maka dari apa? Dia dari usaha yang halal, usaha yang baik, ya, bukan usaha yang haram, ya, bukan usaha yang haram. Allah tidak akan menerimanya. Allah tidak akan menerimanya. Sebaliknya, harta haram, ya, sebab tidak diterimanya doa. Jadi orang yang memiliki usaha yang haram, ya, itu doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingat kisah orang yang mengadakan perjalanan jauh, ya, rambutnya cak-cakan, lusuh, pakaiannya lusuh, penuh debu, ya. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya, ya, ke langit, ya Rabb, dia ulang-ulangi kata ya Rabb, dia berdoa dengan mengulang-ulang kalimat tersebut. Ya, padahal itu adalah beberapa hal tersebut sebab diterimanya doa. Ya, tapi dia wa mat'amuhu haram, makanya haram, wa masyrabuhu haram, minumnya haram, ya. Kemudian malbasu haram, pakaian juga haram, ya. Wa ghudhiya bil haram, dia tumbuh dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, lalu bagaimana dia akan diterima doanya, ya. Dan daging yang tumbuh dari usaha haram, maka neraka lebih patut ya untuknya, ya. Jadi daging yang tumbuh dengan atau dari usaha yang haram, fannaru aula bih, maka yang lebih cocok baginya itu adalah neraka, ya, tempatnya adalah neraka. Nauzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi benar-benar dari harta yang haram, ya. Orang-orang jahiliyah, ya, kita tahu orang-orang jahiliyah dahulu ketika mereka memiliki usaha-usaha, di antaranya adalah usaha yang haram, ya, bagian usaha yang halal. Dan ketika mereka membangun Ka'bah, ya, maka mereka tidak mau kecuali apa? Dari usaha yang halal. Ya, tidak mau mereka membangun Ka'bah dari usaha yang haram. Ya. Padahal mereka adalah kaum jahiliyah, ya, yang dominan di tengah mereka kebodohan. Ya. Dalam hal ibadah mereka paham. Ya, dalam hal ibadah mereka paham. Ya. Apalagi kalau kita yang alhamdulillah sudah berilmu, ya, dalam keadaan Islam, ya, maka lebih berhak untuk menjauhkan dari usaha yang haram. Ya. Baik. Selanjutnya, poin yang keenam, menulis wasiat sebelum safar seputar hak dan tunggangannya. Ya. Bukan tunggangan, tanggungannya. Seputar hak-haknya dan tanggungan-tanggungannya. Ya, dia punya piutang atau punya utang, ya, itu dicatat. Bisa jadi dia memiliki hak pada orang lain atau ia memiliki utang dari orang lain, pada orang lain. Sementara ajal bisa menyebut kapan dan di mana saja, maka itu hendaknya ia sampaikan hal tersebut pada keluarga dan meminta seorang untuk menjadi saksi, ya, atas hal tersebut. Ya, dia sampaikan bahwasanya saya ini, si fulan ini punya utang kepada saya demikian, ya, jumlah seperti ini. Atau demikian pula saya punya utang pada fulan-fulan. Ya. Kalau saya hanya kembali namanya saja dalam ibadah haji kali ini, ya, kita tidak tahu. Ya, bisa jadi seorang meninggal di Masjidil Haram dalam keadaan sujud, ya, masya Allah. Dalam keadaan wukuf di Arafah, masya Allah. Atau dalam keadaan beribadah yang lainnya, ya, maka dia sampaikan pada keluarga bahwa hendaknya dibayarkan utang-utang tersebut. Ya. Sekiranya dia memiliki harta yang lebih, ya, harta yang lebih, maka kemudian dia lunasi sekaligus, maka tidak mengapa. Ya. Itu adalah kebaikan. Ini lebih baik tentu saja. Hanya saja memang namanya utang terkadang ada yang bersifat mengangsur ataupun menyicil. Ya. Akan jatuh tempo setelah masih 6 bulan lagi atau beberapa pekan lagi atau beberapa tahun lagi. Ya. Ya, maka tidak mengapa baginya untuk berhaji meskipun memiliki utang seperti itu. Ya. Tapi disampaikan. Kalau sekiranya tidak disampaikan, nanti tentu mengerikan. Ya, dia meninggal dunia, ada orang-orang yang datang sementara keluarganya tidak tahu dan tidak tahu menahu nanti, ya, karena bisa jadi tidak mempercayai omongan mereka. Ya.
Kemudian poin ketujuh, berwasiat pada keluarga yang ditinggal agar bertakwa pada Allah. Ya. Wasiat takwa bersifat umum untuk kaum muslimin. Keluarga yang ditinggalkan pun sangat butuh diingatkan untuk bertakwa. Ya. Ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk ahlul kitab dahulu, ya, demikian pula untuk kaum muslimin. Ya, anittaqullah, agar kita ini bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam keadaan keluarga yang ditinggalkan, apalagi sekiranya yang pergi adalah kepala keluarga, ya, seorang ayah, ya, maka istri atau anak-anak tanpa ada keberadaan seorang pemimpin di tengah mereka, ya, pemimpin keluarga, ya, terkadang akan memiliki kelemahan-kelemahan, ya, sehingga butuh diingatkan lagi, ya, hendaknya benar-benar bertakwa pada Allah, ya. Saya akan pergi haji, ya, mungkin berapa pekan, ya, atau 1 bulan lebih, ya. Tolong jaga anak-anak, jaga diri, ya. Terus doakan, ya, saya, ya. Atau demikian pula, intinya diwasiati dengan wasiat-wasiat yang baik, ya, agar bertakwa, benar-benar bertakwa pada Allah, ya. Allah Maha melihat, meskipun saya jauh, tapi Allah Maha melihat, ya. Dan insya Allah Allah membimbing kalian semuanya dan seterusnya, ya. Jadi dinasihati, ya, diberi nasihat yang baik, ya, nasihat untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin ke-8, poin ke-9. Dan untuk poin ke-9 dan seterusnya ini nanti akan kita dapatkan banyak hadis, ya. Banyak hadis atau doa yang saya tidak terjemahkan, ya. Ini ada di buku Hisnul Muslim yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Maka silahkan buka buku Hisnul Muslim karya Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani yang sudah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan di HP, ya, di Android, ya, itu pun mudah kita dapatkan, ya, aplikasinya. Apa itu? Poin 9, membaca doa perpisahan saat hendak berangkat. Ya. Jadi orang yang hendak pergi itu berdoa, dan orang yang ditinggalkan itu pun berdoa. Ya. Orang yang hendak pergi mendoakan orang yang ditinggal, orang yang ditinggal mendoakan orang yang hendak pergi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man arada an yusafira falyaqul liman yakhallif", siapa yang hendak safar, hendaknya dia mengucapkan pada orang yang dia tinggalkan, entah itu keluarga, ya, mungkin ada karib kerabat, ada tetangga, ya, atau demikian pula mungkin ada ustadznya, ya, atau siapa saja, ya, yang menyertai dia, menyertai atau melepas kepergiannya, ya, dikatakan mereka, ya, astaudiukumullahu alladzi la tadhi'u wada'ihu, ya. Aku titipkan Allah, ya, kepada kalian, di mana titipan Allah itu tidak akan hilang, tidak akan sia-sia di sisinya, ya. Nah, adapun doa, ya, untuk orang yang hendak safar, ya, adalah astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawati ma'amanaka. Ya, aku titipkan pada Allah agamamu, amanatmu, dan penutup dari amalanmu, ya, dan kesudahan akhir dari amalan. Nah, ini doanya, ya, dihafalkan, silakan dihafalkan supaya kita bisa mengamalkan, ya. Silakan dibaca di Hisnul Muslim, insyaallah ada, ya. Kemudian poin ke-10, ya. Ini poin khusus bagi orang yang memiliki, ya, keluarga lebih dari satu. Maka bagaimana sekiranya dia hendak safar, ya. Dia hendak safar, baik safar haji atau safar yang lainnya, ya. Adapun kalau safar haji sekarang ini harus daftar, kalau di Indonesia ya beberapa tahun sebelumnya, ya. Ya. Makanya ketika hendak safar, ya, dan dia memiliki istri lebih dari satu, maka ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ceritakan oleh Aisyah. Aisyah bercerita, karena Rasulullah SAW idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi. Adalah Rasulullah dahulu apabila beliau hendak safar, maka beliau mengundi di antara istri-istri beliau, ya. Jadi istri beliau diundi, ya. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ah.
Ya, kemudian ketika keluar namanya, ya, maka itulah yang diajak oleh Rasulullah SAW untuk safar. Ya, kalau mungkin dia punya, kalau Rasulullah SAW kita tahu banyak, ya, istrinya banyak, ya, yang totalnya ada 11, ya. Adapun yang di tangan ketika beliau masih hidup maka 9, ya. Nah, Rasulullah SAW maka caranya adalah seperti ini. Adapun seorang ketika beristri dua contohnya maka mudah, solusinya bisa bergantian, ya, bisa bergantian, atau mungkin kalau dia memiliki dana lebih bisa apa? Bisa diajak bersama langsung. Dan ini terjadi, ya, pada musim mungkin 2 tahun lalu, atau 3 tahun lalu ada orang Indonesia, lupa saya dari mana, yang pergi berhaji dengan 2 istrinya, ya, Masya Allah. Baik, selanjutnya, ya, adab ke-11, disunahkan berangkat safar pada pagi hari Kamis. Ya. Jadi sunnahnya safar itu hari Kamis dan pagi hari. Ya. Alasan pagi hari itu adalah ada keberkahan dari Rasulullah SAW, doa. Ya. Burika umat itu dipuriha. Umatku ini akan diberkahi pada kesegeraannya. Ya. Ulama mengartikan pada pagi harinya. Ya. Karena tidak bisa pagi hari, sore hari, ya maka tidak mengapa. Ini diceritakan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan laqalla ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju idza kharaja fi safarin illa yaumil khamis. Jarang sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau safar, ya, kecuali, ya, pada hari Kamis. Maksudnya beliau seringnya hari Kamis. Ya, ada selain dari hari Kamis maka beliau jarang. Ya. Nah, ini safar beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bisa mencontohnya maka lakukanlah. Ya, maka itu adalah kebaikan. Itu adalah kebaikan. Selanjutnya, adab yang ke-12. Ya, ini doa yang seharian kita baca insya Allah, ya. Jangan melupakan doa keluar rumah. Ya, jangan melupakan doa keluar rumah. Doa yang dimaksud adalah dengan kalimat Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Ya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ya. Dengan menyebut nama Allah aku bertawakal hanya pada Allah. La haula wa la quwwata illa billah, tiada kuat, tiada upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia minimal baca doa ini. Ya, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, yang di lafaz-lafaz di riwayat tidak ada kata-kata wa, ya. Wala haula, bukan wala haula tapi langsung la haula wala quwwata illa billah. Yang seorang ketika keluar rumah dan membaca doa ini, ya, maka akan dikatakan padanya hudita, engkau mendapatkan petunjuk, wa kufita, engkau mendapatkan penjagaan, engkau mendapatkan kecukupan, wa wuqita, engkau mendapatkan penjagaan, ya. Kemudian fatatanaha lahu syayatin, maka setan pun akan minggir, ya, akan menjauh darinya. Kemudian fayaqulu lahu syaitan akhar, ada setan yang berkata pada yang lainnya, ya, kaifa laka bi rajulin qad budiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana mungkin kau bisa mengganggu seorang yang telah mendapatkan petunjuk, telah mendapatkan kecukupan dan telah mendapatkan perlindungan, penjagaan. Maka minimal ini, ya. Kalau sekiranya dia membaca doa yang lainnya, Allahumma inni a'udzubika an adhil au udhal au uzil au uzal au azlim au udlam au ajhal au yujhal alayya, maka itu lebih baik lagi. Ya. Berisi permohonan perlindungan pada Allah dari kesesatan atau disesatkan, dari berbuat kesalahan atau disalahkan, berbuat kezaliman atau dizalimi, berbuat perbuatan yang bodoh atau perbuatan bodoh ditujukan padanya. Ya. Ini pun ada di Hisnul Muslim, silakan dilihat, ya. Selanjutnya membaca doa safar. Ini doanya rada panjang, ya. Ini doa safar. Ada doa naik kendaraan, ada doa safar, ya. Silakan dibaca dua-duanya. Adapun yang saya tulis di sini adalah doa safar, ya. Dan bagi yang teman-teman yang memiliki buku tuntunan manasik haji dan umrah, ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang berwarna hijau yang sudah kita sering bagikan, ya, di situ ada. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Ini kita lewati saja poin ke-13, ya. Kemudian, termasuk adab safar, para jamaah azanillahu wa iyyakum, tidak mengadakan safar sendirian. Ini kalau memang benar-benar bisa, jangan dilakukan, ya, safar sendirian. Tapi hendaknya dia lakukan minimal 3 orang. Ya. Dia lakukan hendaknya minimal 3 orang.
Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdah ma a'lam ma sara rakibun bilailin wahdah." Ya. Sekiranya orang-orang itu tahu ya apa yang bahayanya ketika dia sendirian yang berjalan pada malam hari, ya. Sekiranya orang-orang mengetahui ya bahaya ketika sendirian, bagaimana yang aku ketahui, niscaya dia tidak akan berjalan sendirian pada malam hari. Ya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pun mengatakan bahwasanya ar-raqibu syaitan. Ya. Orang yang safar sendirian itu adalah setan. Ya. War-raqibani syaitanan, dan orang yang safar berduaan adalah setan. Ya. Kemudian wasalah satu rakbun, adapun 3 orang maka itu orang yang benar-benar safar, orang-orang yang benar-benar bepergian. Ya, kiranya bisa bertiga maka itu adalah yang terbaik. Tapi sekiranya ada sebab-sebab yang lainnya, ya, maka tidak mengapa, ya. Maka tidak mengapa, insya Allah. Ya. Saya berusaha mencari teman. Adapun kalau safar haji maka bersama-sama. Ya. Sehingga kalau safar haji ada poin ke-15 yang penting, yaitu menunjuk seorang untuk menjadi amir safar. Mau safar haji, safar umroh, bagaimana mungkin seorang safar untuk umroh 1 bis, ya, maka angkat, ya, hendaknya angkat seorang amir. Amir itu artinya pemimpin. Ya. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kana thalatha," dalam sebuah riwayat, "idza kharaja thalatha." Apabila 3 orang pergi fi safarin, dalam sebuah safar, falyu'ammiru ahadahum, hendaknya mereka itu menunjuk seorang amir dari ketiganya. Ya, seorang pemimpin. Ya, nah, ini pentingnya. Kemudian amir tersebut, pemimpin tersebut ditaati. Ya, pemimpin tersebut teman yang ikut safar, ya, boleh mungkin memberikan masukan dan seorang bagaimana kalau kita demikian, bagaimana kalau demikian. Nah, ini supaya untuk kemaslahatan bersama, ya, supaya untuk kemaslahatan bersama. Kemudian poin ke-16, saat singgah hendaklah satu sama lain, ya, saling berdekatan dan tidak saling berjauhan. Ya. Seandainya singgah di suatu tempat, ya, kemudian mereka hendak tidur, ya, maka hendaknya tidak saling berjauhan, ya, tapi saling berdekatan. Pernah suatu ketika sahabat Rasulullah SAW dahulu, ketika kemudian mereka di satu berai-berai, ya, berpisah-pisah di jalanan pegunungan atau di lembah-lembah, ya, mereka berpisah jauh-jauh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Inna tafarruqakum fi hadhihi syi'ab wal awliyah innama dzalikum minasyaitan." Sesungguhnya, ya, perceraian kalian, perpisahan kalian, berpisah-pisah itu, ya, di jalan-jalan gunung ini, demikian pula di lembah-lembah ini, ya, tak lain itu adalah dari syaitan. Tak lain itu adalah dari syaitan, ya. Akhirnya falam yanzil ba'da dzalika manzilan illa dhamma ba'dhu ila ba'd. Maka setelah sabda dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, ketika mereka singgah di suatu tempat, maka mereka itu saling mendekat. Hatta yuqalu law busita alaihim thawbun la ammahum. Ya. Sampai-sampai dikatakan sekiranya ada satu pakaian, ya, atau satu kain yang kemudian digunakan untuk selimut untuk mereka, maka itu akan mencukupi, menunjukkan bahwa mereka benar-benar saling berdekatan, ya. Tidak saling berjauhan, ya, tidak saling berjauhan. Dan jelas, ya, faedahnya jelas, saling berdekatan, ya, bisa satu sama lain saling memantau, saling melihat, ya, mungkin ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, ya, mungkin ada hewan, mungkin ada binatang, ya, atau apa yang mengganggu, ya, dan banyak, ya, banyak kemaslahatannya insya Allah. Dan ketika dia singgah, ini perlu memperhatikan poin ke-17. Ya. Berdoa saat singgah di suatu tempat. Ini pun diamalkan juga ketika kita umrah, ya, atau pergi berhaji, ketika kita singgah sesaat, ya, mungkin duduk di bandara, karena yang naik pesawat, atau mungkin duduk-duduk di mana, di mat'am atau restoran, ketika istirahat umrah, ya, istirahat di pom bensin untuk sholat dan sebagainya, maka terapkan doa ini. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Mana jalan manzilan." Siapa yang singgah di suatu tempat, tsumma qala,
Atau demikian pula di hotel, ya. Sudah di hotel, baru datang ke hotel baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kiranya seorang ketika singgah di suatu persinggahan, ya, kemudian dia membaca doa ini, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya, ya. Niscaya lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik, ya. Niscaya tidak akan membahayakan dirinya sesuatu apapun sampai dia meninggalkan tempat persinggahannya itu, ya. Bahkan sebagian ulama ada yang membolehkan ketika dia naik pesawat contohnya dia baca, atau naik kendaraan contohnya bis dia baca juga, ya. Karena itu persinggahan sementara juga, dia duduk di situ sementara. Naik pesawat juga sementara. Baca kalimat ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Orang pergi berkemah, pergi naik gunung, mau menjadikan kemah tenda, baca doa ini. Orang safar duduk sesaat mungkin ya di tempat-tempat santai, baca doa ini, ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini poin ke-17, ya. Kemudian poin ke-18, ya. Bertakbir saat jalanan naik dan bertasbih saat jalanan menurun, ya. Ketika contohnya di mana ya? Mungkin seorang safar di tempat-tempat yang tinggi, ya. Kalau di sini mungkin dia naik ke kota Taif, ya. Kota Taif agak ke atas, ya. Atau mungkin di daerah selatan, ya. Atau mungkin di daerah-daerah pegunungan, ya. Di sini banyak, ya, di mana-mana daerah pegunungan. Ketika naik, ya, jalanan naik, dia ya bertakbir. Ketika jalanan turun, maka dia bertasbih, ya. Dan ini yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna, ya. Dahulu kami ketika naik, ya, jalanan naik, maka kami bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan ketika kami turun, maka kami bertasbih. Subhanallah, 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 ya. Namun Rasulullah SAW mengatakan, ya, untuk takbir, ya, untuk zikir-zikir seperti ini, khususnya takbir, ya, pernah Rasulullah SAW itu mendengar ada sahabat yang bertakbir sambil teriak-teriak, sambil kuat, baca Allahu Akbar. Nah, ini kata Rasulullah SAW, irba'u al anfusikum, kasihanilah diri-diri kalian, ya. Sungguhnya kalian itu tidak berdoa kepada zat yang tuli, ya. Ya, sebaliknya dia maha mendengar, lagi maha melihat, ya. Jadi ketika bertasbih secukupnya, tidak teriak-teriak, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini ya tidak diperlukan. Nasihat adalah Rasulullah SAW, orang yang memiliki kebiasaan seperti itu untuk mengasihani, untuk kasihan terhadap diri sendiri. Pelan-pelan saja, Allah itu maha mendengar, maha melihat, ya. Subhanallah, Allahu Akbar, ya, secukupnya, tidak sampai keras-keras, ya. Nah, termasuk adab safar juga. Tadi sudah kita sampaikan bahwa adab safar itu keluarnya mulainya pagi hari Kamis, ya. Pada hari Kamis di pagi hari, ya. Kemudian termasuk adabnya juga, ya, dianjurkan untuk menjadikan waktu perjalanannya atau kebanyakan dari waktu perjalanannya itu adalah pada malam hari, ya, adalah pada malam hari. Rasulullah SAW mengatakan, "Alaikum bidul jati, fa innal arda tutwa bil lail." Ya, hendaknya kalian berjalan itu di awal malam atau pada malam hari. Atau jadikan banyakkan perjalanan kalian itu pada malam hari, ya, karena bumi ini dilipat di malam hari, ya, karena bumi ini dilipat di malam hari, ya. Nah, kita merasakan kalau safar malam itu terasa cepat, ya, terasa cepat dibanding safar pada siang hari, ya. Nah, seperti contohnya kalau seorang mau umroh di sini berangkat hari Kamis, ya, karena tidak memungkinkan Kamis pagi, maka dia Kamis sore ikut travel, ya. Kemudian pada malam hari kebanyakan dari waktu tersebut, nah, ini adalah kebaikan, ya. Ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu untuk safar, menjadikan malam hari adalah waktu dominan untuk berjalan atau untuk safarnya. Selanjutnya, poin ke-20. Nah, ini sangat penting juga. Dianjurkan untuk banyak berdoa saat safar, ya. Dianjurkan untuk banyak berdoa saat safar. Ya, karena doa orang yang
musafir itu mustajab. Rasulullah SAW mengatakan salah da'awat mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajab tidak diragukan lagi. Ya. Da'watul walid, doa orang tua. Wa da'watul musafir, dan doa orang yang safar. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang terzalimi. Ya, dan doa orang yang terzalimi. Nah, di sini nomor 2 adalah doa orang yang safar. Doa orang yang safar. Maka perbanyak doa ya, saat safar. Tidak harus mengangkat tangan sambil santai, sambil memejamkan mata dia, sambil berrebahan di kursi di bis, ya. Doa pada Allah, ya. Doa apa saja yang baik, ya. Doa apa saja yang baik. Apalagi pas mungkin bertepatan dengan hari-hari tertentu, hari Jumat, di sore hari, pada asar sampai tenggelam matahari, di situ ada waktu yang mustajab, ya, meskipun sesaat waktunya, ya. Sesaat, ya. Hanya saja kita tidak tahu sesaatnya itu kapan, ya. Sehingga kalau salafus saleh dahulu mereka pada asar itu ya mereka sibuknya itu di dalam masjid. Ya, karena ada sesaat waktu yang mustajab dan kita tidak tahu sesaat tersebut kapan. Ya, bisa di awal asar atau di tengah bisa di awal setelah asar atau di tengah waktu atau di akhir sebelum matahari tenggelam. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Nah, ini kesempatan untuk memperbanyak doa. Nah, poin selanjutnya, poin 21, ya, tidak meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, saat safar, ya, termasuk penting juga nasihat itu diperlukan. Ya. Apalagi kalau bagi seorang amir, ya, terkadang melihat atau pemimpin safar, melihat ada di antara anggota atau teman-teman yang safar mungkin melakukan hal yang tidak baik, nasihati. Ya, maka nasihati. Ya, kalau kita contohnya safar umroh dari sini, ya, kita sampaikan tidak boleh merokok. Ya. Tidak boleh merokok. Jamaahnya ikut umrah, ya, tidak boleh merokok. Kita sampaikan, ya. Itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Bahkan sekiranya ada yang merokok, mungkin kita kasih tahu, kita tinggalkan. Ya. Jadi kita bertak seperti itu, ya. Supaya apa? Supaya dia paham. Dan kita nasihati juga, ini kesempatan untuk umrah, untuk ibadah Baitullahil Haram, tinggalkan hal yang tidak baik. Rokok termasuk hal yang tidak baik. Ya. Al-khaba'ith termasuk khaba'ith, hal yang buruk, yang tidak baik. Ya. Makanya tempatnya pun buruk, ya. Kalau ngerokok tidak boleh, maka cara ngerokoknya di dalam toilet, ya. Tidak ada ceritanya orang makan bakso di toilet, kan adanya ngerokok banyak, hampir orang banyak yang melakukan seperti itu, ya. Menunjukkan tempatnya memang buruk, ya. Dan benda itu adalah benda yang buruk, ya. Banyak orang ketergantungan dengan benda tersebut juga, ya. Ini benda yang sangat buruk, ya, tapi anehnya banyak diminati. Dan anehnya banyak dari kaum muslimin yang suka. Dan anehnya juga, bisa jadi mereka yang memiliki pabriknya itu, bos-bosnya tidak memegang benda tersebut, tidak merokok. Ya. Jadi banyak dari kaum muslimin yang menjadi korbannya. Ya. Ya, jadi kan momen-momen seperti ini ketika ibadah haji, umrah, ya, atau mungkin Ramadan, ya, untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Ya. Untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Jadi tidak ditinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian poin ke-22, ya, menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan gangguan. Ya, menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan gangguan. Maksudnya jangan bermaksiat saat berjalan. Jangan bermaksiat saat mengadakan safar. Ya. Dan jangan mengganggu orang lain saat safar. Ya. Tidak diperbolehkan. Allah mengatakan al-hajju asyurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang telah dimaklumi. Yaitu bulan Syawal, Dzulhijjah, dan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, maka barang siapa yang dia wajib mengerjakan haji, ya, pada saat tersebut, ya, maka tidak boleh rafat, ya, membahas hal-hal persetubuhan antara suami istri. Wala fusuq, ya, dan tidak boleh melakukan kemaksiatan. Wala jidala fil hajj, tidak boleh juga, ya, debat kusir saat berhaji, ya. Ayal-ayalan dalam hal yang tidak penting, ya, maka ini ditinggalkan. Kalau memberi nasihat maka boleh, tidak mengapa, ya. Tapi berdebat, ya, hal yang tidak perlu, ya, yang malah bisa menjadikan dongkol hati, ya, maka tinggalkan, ya, maka tinggalkan. Segala kemaksiatan tinggalkan, demikian pula hal seperti ini, ya, ditinggalkan. Yang pemandangan yang tidak baik yang mengganggu kita biasanya kembali pada poin yang saya sampaikan tadi, apa?
banyak dari jamaah umroh atau haji, apalagi yang sangat disayangkan banyak dari jamaah Indonesia apa kebiasaannya yang tidak bisa ditinggalkan adalah merokok, ya. Tidak tahu tempat ya, mana yang harus dihormati, tidak tahu tempat mana yang diagungkan oleh Allah, tidak peduli, ya. Mau di mana saja, ya, maka tidak lepas dari benda kecil tersebut, ya. Hendaknya tobat pada Allah, ya, taubatan nasuha, ya, dari benda tersebut. Kemudian poin ke-23, menjaga segala kewajiban, utamanya salat 5 waktu secara berjamaah. Nah, ini penting juga, ya, menjaga salat waktu secara berjamaah. Ini adalah wajib di dalam Islam, khusus bagi laki-laki, ya. Di masjid, ya, pelaksanaannya adalah di masjid. Ini perlu dijaga. Baik dalam keadaan mukim atau safar, ya, maka salat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Ya, hanya dikerjakan secara berjamaah, ya, dikerjakan secara berjamaah, ya. Atau demikian pula ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan yang lainnya, ya, seperti membaca Al-Quran, ya, zikir pagi, petang, zikir pada sholat, ya, berdoa, berbuat baik pada orang lain dengan perkataan atau perbuatan, ya, saling membantu dan lain-lain sebagainya, ya. Itu poin ke-23. Selanjutnya poin ke-24, ya, berakhlak mulia dan berkhidmah kepada sesama teman. Ya. Ini berusaha untuk berakhlak mulia, berusaha untuk sabar, ya, memberi maaf, ya, lemah lembut, kemudian tidak buru-buru, ya, kemudian tawadu, rendah hati, mudah membantu, dermawan, bersikap adil, ya, amanat, ya, saling menyayang, dan hal-hal dari akhlak yang mulia yang lainnya. Kemudian termasuk kebaikan ketika sedang safar itu adalah berkhidmah, membantu satu sama lain, ya. Dan orang itu, ya, kalau ulama dahulu, di antara juga riwayat dari Umar bin Khattab, ya, bahwa orang itu akan kelihatan akhlak aslinya, ya, akan diketahui perangainya, ya, dengan dua cara. Pertama ketika safar, dan yang kedua ketika muamalah maliyah, ketika ketika megang duit, ya, ketika kerjasama dalam uang, ya, dalam masalah fulus. Ya, ketika safar akan kelihatan siapa yang berkhidmah, siapa yang suka membantu, ya. Karena dalam keadaan safar itu keadaan tidak mudah, ya. Kemudian orang ada yang suka membantu, ada yang masya Allah, nah, itu adalah kebaikan. Ini dipertahankan. Ini menunjukkan tanda orang tersebut baik, insya Allah. Yang kedua, ketika urusan dalam masalah duit, masalah fulus, masalah uang, ya, ketika dia amanat, ketika dia menepati janji, ya, berhutang segera dikembalikan, ya. Ketika berhutang belum ada uang, ya, dia sampaikan pada yang yang berhutang, saya belum ada uang nih, ya, kalau ini ada komunikasi intinya, ya, maka ini juga adalah contoh orang yang baik, ya. Kerjasama, tidak diingkari, ya, jujur, amanat, ya, maka ini adalah kebaikan, ya. Jarang orang-orang yang seperti ini, ya, akan tampak aslinya ketika safar atau ketika muamalah dalam urusan uang, ya, bisnis dan sebagainya. Kemudian selanjutnya para jamaah azanillah wa iyyakum, ya, poin 25, 26, 27 ini permasalahan yang panjang, ya. Permasalahan yang panjang, makanya sudah kita sampaikan tadi di awal bahwa kita tidak akan merinci pembahasan ini. Ya, apa itu? Mempelajari hukum-hukum seputar mengusap sepatu, ya. Mengusap khuf atau sepatu atau mengusap kaos kaki, ya, khususnya apabila di musim dingin, ya, saat umrah atau hajinya, maka ini atau saat safarnya, ya, maka ini perlu dia belajar bahwa di dalam Islam itu ada syariat mengusap sepatu, ya. Syaratnya dia harus berwudu biasa dengan air, ya, normal, ya. Kemudian setelah itu dalam keadaan suci dia mengenakan kaos kaki atau sepatunya itu, ya. Nah, kemudian kalau batal, ya, maka orang yang musafir memiliki kesempatan waktu 3 hari 3 malam. Ya. Saya ulangi, memiliki kesempatan waktu 3 hari 3 malam untuk mengusap, ya, untuk mengusap sepatu. Jadi boleh dia wudu seperti biasa, kemudian tersisa membasuh kaki, ya, sepatunya atau kakinya tidak dilepas, ya. Ya, atau sepatunya tidak lepas, cukup dia ambil air, diusap, ya, di atasnya saja, ya, sekali usap.
kanan kiri. Ya, maka itu sudah cukup dan sah. Meskipun kakinya tidak dibasuh. Nah, ini ada syariat seperti ini. Ya, bahkan sebagian ulama membahas ini memasukkan ke dalam masalah bab akidah. Ya. Karena ada sebagian yang tidak menerima. Ya, orang-orang Syiah mereka yang tidak menerima mengusap di atas sepatu. Ya. Ya, atau kaos kaki. Nah, ini bahasan yang utuh satu pembahasan tersendiri ya untuk masalah ini. Kemudian poin ke-26, mempelajari hukum-hukum seputar mengqashar salat. Ya. Mempelajari hukum-hukum seputar mengqashar salat. Ini pun pembahasan yang panjang juga. Ya. Tapi singkatnya di dalam Islam ada syariat mengqashar salat. Ya. Satu-satunya alasan mengqashar salat itu saat safar. Ya. Adapun ketika mukim tidak ada alasan untuk mengqashar. Mengqashar artinya meringkas. Dari salat-salat yang 4 menjadi 2. Ya. Zuhur, asar, isya. Ya. Zuhur, asar, isya. Itu bisa dari 4 menjadi 2. Ya, dari 4 menjadi 2. Ya. Dan orang yang musafir dia boleh berimam dengan yang mukim, sebagaimana orang yang mukim boleh berimam dengan orang yang musafir. Ya. Sehingga sekiranya musafir berimam dengan orang yang mukim salat zuhur 4 rakaat, ya, sementara dia awalnya boleh mengqashar 2 rakaat, ketika dia berimam dengan imam yang salat 4 rakaat, maka wajib disempurnakan. Ya. Wajib disempurnakan. Ya, sekiranya musafir yang jadi imam, ya salat zuhur 2 rakaat, maka yang mukim yang menjadi makmum ini setelah imamnya dia salam, dia melanjutkan 2 rakaat. Ya. Karena kewajibannya adalah 4 rakaat. Ya. Ini penting untuk dipelajari hal-hal semacam ini. Nah, ketika salat wajib saja diqashar, ya, yang awalnya 4 menjadi 2, maka itu kemudian ulama mengatakan ya, tidak ada salat sunnah rawatib ya, ketika safar. Ya. Tidak ada salat sunnah rawatib ketika safar. Tidak ada 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, tidak ada 2 rakaat ba'da maghrib, tidak ada 2 rakaat ba'da isya. Yang ada 2 rakaat sebelum fajar saja, dan ini yang dijaga oleh Rasulullah SAW. Ya, 2 salat yang nantiasa dijaga oleh Rasulullah SAW, tapi beliau lebih menjaga lagi saat safar. Apa itu? 2 rakaat sebelum fajar dan salat witir. Ya, dan salat witir. Ini. Nah, salat yang 4 aja jadi 2, ya, maka yang sunnah hilang. Ya. Sekiranya itu tetap disyariatkan, maka yang 4 ya ditetapkan 4 saja. Karena salat wajib itu lebih baik daripada salat sunnah. Ya. Karena salat wajib itu lebih baik daripada salat sunnah. Ini singkatnya untuk masalah mengqashar. Yang 3 rakaat, ya 2 rakaat tidak diqashar, ya. 3 ya tetap 3, 2 ya tetap 2. Kemudian mempelajari hukum-hukum seputar menjamak salat. Ini juga penting, ya. Bagaimana tata cara menjamak? Menjamak itu artinya menggabungkan, ya, waktu antara maghrib, antara zuhur dan asar, dan maghrib dan isya, ya. Zuhur dan asar ketika di waktu zuhur namanya jamak takdim, diawalkan, dimajukan. Ketika dikerjakan di waktu asar namanya jamak takhir, boleh dua-duanya. Maghrib isya ketika dikerjakan di waktu maghrib namanya jamak takdim, ya. Diawalkan, didepankan. Ketika dikerjakan di waktu isya maka disebut sebagai jamak takhir atau diakhirkan. Ya, ini ada dalam syariat seperti ini. Ya. Yang kemudian orang itu perlu mengetahui bagaimana ketika dia berhaji sholatnya seperti apa. Tadi Mina contohnya ini, ya. Pada hari tarwiyah 8 sampai malam 9, atau demikian pula saat di Mina di tanggal hari ke-11, ya, atau 12 atau 13, ya. Maka cara sholatnya itu adalah di qashar tanpa dijamak, ya. Jadi 2 rakaat pada waktunya. Zuhur asar, ya, maghrib isya tetap pada waktunya, ya, tapi yang 4 menjadi 2. Ya, bahkan ahlu Makkah, ya, bahkan penduduk kota Makkah dahulu, ya, di zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, ya, demikian pula di awal dari zaman Utsman, ya, mereka itu sholatnya berapa? 2 rakaat. Jadi meskipun mereka penduduk kota Makkah, ketika di Mina, ya, mereka tetap mengerjakan dengan cara apa? Di qashar, di jamak, di qashar, ya, tidak di jamak. Ini saat di Mina. Di qashar tanpa di jamak. Saat di Arafah bagaimana? Nah, kalau di Arafah dengan di jamak qashar, ya. Zuhur dan asar. Nanti ketika di Arafah tanggal 9, ya, maka yang dikerjakan adalah zuhur dan asar saja. Ya, adapun maghrib dan isya nanti di Muzdalifah. Ya. Jadi saat di Arafah,
Ya, ini zuhur asar di jamak dan di qasar. Ya, di jamak dan di qasar. Ya. Ini saat di Arafah. Adapun di Musdalifah bagaimana? Nah, saat di Musdalifah nanti juga di jamak dan di qasar. Ya. Saat di Arafah zuhur dan asar. Maghrib dan isya di Musdalifah itu maghrib dan isya juga di jamak dan di qasar untuk salat isya-nya. Ya. Nah, ini masing-masing tentu kalau ingin mendalami lebih ya maka butuh pembahasan yang panjang ya. Ya saja kita membahas secara ringkas adab-adab ini ya maka kita cukupkan sampai di sini saja. Dan untuk masalah sholat ini ya ketika kita lihat ya, ikut travel dan travelnya baik, nah ini pentingnya makanya memilih travel yang baik yang sesuai dengan tuntunan, travel yang sudah nyunnah ya, yang benar-benar berusaha mengikuti sunnah atau petunjuk atau tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ikut saja bagaimana mereka nanti sholatnya ya. Kalau ternyata sholatnya itu di qasar tanpa dijamak ya, ternyata sholatnya di jamak qasar, nanti ikut saja sama mereka ya. Apalagi kalau pembimbingnya sudah memahami dengan baik ya tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seputar haji, seputar umroh ya. Apalagi kalau kemudian juga pembimbingnya tahu medan di sana ya, maka ini adalah sebaik-baik pembimbing ya. Makanya jangan sampai salah memilih kelompok haji ya, kelompok haji ataupun travel ini bisa banyak hal-hal yang salah juga ya. Sebagaimana umumnya masyarakat Indonesia mereka mengambil miqat di Jeddah, padahal di Jeddah itu sudah masuk miqat, bukan miqat lagi ya. Jadi miqatnya dari penduduk Indonesia itu ketika sejajar dengan Yalamlam, seperti miqatnya orang yang dari Yaman. Indonesia itu dari bawah kalau kita lihat di peta menuju ke Jeddah ya. Jadi sebelum masuk ke Jeddah ya, maka mereka sudah harus ketika sejajar dengan Yalamlam maka mereka sudah harus mengenakan kain ihram. Nah, ini sekedar contoh saja. Tapi kalau tidak mengikuti travel yang sudah paham seperti ini, ya ada teman yang ikut dengan mereka yang kemudian mengambil miqat di atas pesawat seperti itu, dipelototin ya. Jadi dilihatin aja. Ya, tidak suka pembimbingnya dengan hal tersebut. Padahal itu yang sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan sunnah. Ya. Makanya hati-hati. Ini kalau dari Indonesia. Ya. Atau kalau ngambil dari Madinah ya berarti aman. Ya. Karena nanti pergi ke Bir Ali. Ya. Pergi ke Bir Ali. Atau sekiranya jamaah Indonesia mungkin umroh atau haji hanya sekedar lewat saja. Jadi turun ke Jeddah, kemudian dari Jeddah nanti melanjutkan naik bis ke Madinah, dan maka tidak harus mengambil miqat. Sekedar lewat seperti itu, maka tidak harus mengenakan ihram, tidak mengapa. Ya. Jadi dari Indonesia ke Jeddah turun, tidak langsung ke Mekah, tapi dari Jeddah ini nanti mau ke Madinah naik bis, lanjut 5 jam. Ya. Maka tidak disyaratkan mengenakan kain ihram ya atau berihram. Ihram ini disyaratkan bagi orang yang niat haji dan umrah yang tidak lewat saja ya. Jadi kalau niat haji dan umrah dia di situ maka harus berihram, mengambil ihram. Nah, ini para jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Adab singkat seputar safar, seputar haji dan seputar umrah ya. Ada 27 poin di sini ya. Semoga yang singkat ini memberikan ilmu yang bermanfaat ya, bagi kita semuanya dan semoga bisa dipahami. Sekiranya ada yang belum paham ya bisa ditanyakan. Sekiranya ada pertanyaan nanti insyaallah akan disampaikan oleh saudara kita Saud Saifuddin insyaallah. Baiklah, ini saja para jamaah yang bisa disampaikan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. InsyaAllah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu jika mempunyai pertanyaan bisa disampaikan secara langsung dengan cara raise hand terlebih dahulu atau bisa melalui chat box. Bagi yang ingin bertanya secara privat bisa disampaikan melalui chat ke Saifuddin Abu Rumaiso. Ini ada pertanyaan masuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Tadi dijelaskan tentang mengundi untuk salah satu istri untuk menemani safar. Itu dikhususkan pas waktu pertama kali saja dan sesudah itu gantian atau setiap mau safar harus diundi Ustaz? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini persiapan ini sepertinya.
Baik, barakallahu fiik, jazakumullah khair. Sudah saya singgung tadi kalau Rasulullah SAW ini istrinya banyak, lebih dari 4 ya. Dan kalau safar beliau dahulu itu safar jihad ya, safar ibadah yang kemudian beliau melakukan seperti itu sebagaimana disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan sudah saya singgung kalau kita sekedar maksimal 4 ya, seorang suami bisa memiliki istri 4 ya, atau mungkin dia punya 2, maka sudah saya sampaikan kalau memang bisa dibawa semuanya maka itu solusi terbaiknya ya. Tapi memang bisa jadi tidak mudah ya, secara harta dia tidak memiliki kelebihan ya. Nah, sekiranya mungkin dia mudah untuk mendaftar di tahun-tahun yang lainnya dengan istri yang lainnya lagi, yaitu solusi ya. Karena kalau sekarang sudah saya singgung juga tadi, untuk haji itu tidak bisa langsung pergi saat itu juga ya, kecuali kalau mungkin dari sini ya, orang dari haji lokal sini. Kalau dari Indonesia kan harus daftar jauh-jauh hari ya. Jadi maka ketika memang dia tidak ada pilihan seperti itu, maka lakukanlah ya. Jadi dengan kata lain, ini mengundi ini adalah jalan satu-satunya ya, jalan satu-satunya. Kalau seandainya ada jalan lain selain daripada itu dengan bergantian, maka tidak mengapa ya, Ini petunjuk Rasulullah SAW ya, sekedar solusi ya, tapi tidak wajib harus dengan cara seperti itu ya. Kalau seorang memiliki cara yang lainnya yang dia pandang itu lebih dekat pada keadilan ya, atau dia mampu melakukan contohnya dengan melakukan sekaligus ya, maka insya Allah itu yang terbaik baginya ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Ini ada pertanyaan masuk, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Bagaimana batasan pelanggaran yang diharuskan membayar dam, seperti misalnya naik bus setelah lewat mikop dan busnya mogok kemudian ngomel-ngomel atau jidal dengan supir. Apakah wajib membayar dam? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khair ya. Barakallahu fiik. Untuk pelanggaran seputar ihram ya, baik itu ihram haji atau umrah, insyaallah nanti akan datang waktunya lebih rinci lagi ya. Dan fokus untuk yang disampaikan sekedar mungkin ngomel-ngomel ya, marah ya dengan pihak travel atau bis ya, seperti itu, maka ini tidak mengharuskan adanya dam ya, tidak ada dam ya. Nah, ini pentingnya kita belajar ya, supaya tidak diakali oleh sebagian oknum yang menjadi pembimbing dari Indonesia yang sedikit-sedikit ini harus ini damnya 300 real ya. Bayarnya ke siapa Pak Ustadz? Ke saya. Nanti akan saya sampaikan, tapi masuk ke kantongnya. Alhamdulillah ya. Memanfaatkan kebodohan orang lain, ketidaktahuan orang lain ya, untuk meraup harta sebanyak-banyaknya. Nah, ini mungkar ya, ini kemungkaran. Dan yang dimaksud di sini ya, larangan-larangan yang penting untuk dia benar-benar jaga itu adalah ketika dia sudah berihram ya. Ketika dia sudah berihram, maksudnya sudah menggunakan pakaian ihram, niat umrah atau haji ya. Niat umrah atau haji. Adapun ketika di jalan kemudian ada masalah dengan bisnya ya, ribut ya, maka ini berbeda dengan ketika dia sudah berihram ya, sudah sampai miqat kemudian mengenakan pakaian ihram ya, sudah ambil niat, maka itu yang lebih dijaga ya, lagi ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, Taib ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Ketika waktu safar dan mengqashar salat dan terjadi kesalahan pada imam yang sholat qashar pada sholat maghrib, yang sholatnya cuma 2 rakaat dan kami sebagai makmum tidak menyadari itu, apakah kita harus sholat menambah 1 rakaat lagi setelah terjadi perdebatan di antara makmum, atau sholat lagi dari awal? Jazakallahu khairan Ustaz.
Wa jazakumullahu khairan. Ya, ini terjadi kepada kita kemarin ya, jamaah umrah yang imamnya bagian dari teman-teman kita, dia sholat isya, sudah sholat maghrib kemudian tidak sholat isya, kemudian datang imam yang mengatakan dia mau sholat maghrib, tapi pada rakaat yang kedua dia salam. Sementara teman-teman yang sholat isya tentu cukup 2 rakaat, ya, sehingga dia salam bersama imam. Tapi bagi sebagian ada yang tidak tahu, ya. Ya, bagi sebagian ada yang tidak tahu. Maksudnya tidak tahu kalau imamnya itu sholat maghrib. Nah ini bagaimana? Wallahu ta'ala alam. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kalau sekiranya dia secara asal, ya. Jadi secara asal memang sholat sudah cukup selesai baginya. Yang sholat isya 2 rakaat. Ya. Yang memiliki tanggungan adalah imam. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa makmum itu ketika dia sholat isya bersama imam yang sholat maghrib dan dia sholatnya dari awal, maka dia punya 2 solusi. Pertama adalah ketika imam tasyahud pertama, ya, atau pada rakaat yang kedua dia tasyahud, maka makmum ketika imam berdiri maka dia salam, ya, maka dia salam. Atau cara yang kedua, ketika imam berdiri untuk rakaat yang ketiga, maka dia duduk tunggu imam menyelesaikan sholatnya sampai imam duduk tasyahud lagi, kemudian imam salam, dia pun salam. Jadi dia tetap duduk, tidak boleh dia sholat isya 3 rakaat, ya. Terus kalau dilakukan secara sengaja batal sholatnya. Nah, jadi secara asalnya memang tidak ada ini lagi, sudah selesai sholatnya, tidak ada beban lagi baginya karena sholatnya sudah selesai, hanya 2 rakaat lagi, ya. Tapi wallahu ta'ala alam, ya, apakah berlaku untuk hal itu, sampai sekarang saya belum mendapatkan jawabannya berkaitan dengan masalah ini, dan ingin saya tanyakan kepada Syekh insyaallah berkaitan dengan masalah ini, ya. Semoga ada jawaban, ya. Tapi bagi yang sudah selesai sekarang, ya, sudah beberapa hari sudah, kita mohon pada Allah salatnya semoga diterima, ya. Kita mohon pada Allah semoga salatnya diterima. Wallahu ta'ala alam. Nah, Baik, ini ada pertanyaan terakhir ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Apabila kita safar umrah atau safar lainnya yang mempunyai program selama 4 hari, bolehkah selama waktu itu salat kita diqashar? Syukran wa jazakallahu khairan. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Afwan wa jazakumullahu khair. Masalah ini erat kaitannya dengan pertama dengan masalah waktu batas maksimal dia boleh mengqashar, ya, ketika safar. Ada yang berpendapat bahwa waktunya adalah 4 hari 4 malam, ya, berarti 20 waktu sholat. Setelah itu dia kembali kepada semula, tidak boleh mengqashar, ya. Tapi ada pendapat-pendapat yang lainnya, ya, ada yang berpendapat 9 hari, ada yang berpendapat 15 hari, ya, berkaitan dengan masalah ini. Ini permasalahan khilaf, ya. Tapi ada satu titik poin yang penting, ya. Ini contohnya yang disampaikan adalah umrah safar umrah, ya. Nah, dia ketika di Masjidil Haram, ya, maka tidak ada solusi baginya, ya, kecuali untuk sholat di masjid, ya. Jadi tidak ada solusi baginya untuk sholat di masjid. Jadi baik dia ada kesempatan untuk rukhsah, keringanan untuk qashar, saya ulangi. Apakah dia ada keringanan untuk qashar ataukah tidak, maka tetap dia sholatnya di masjid dan pasti sempurna, ya, bersama imam. Mau dia di masjid di sekitar Masjidil Haram atau dia sholat di Masjidil Haram, tidak ada kesempatan baginya untuk sholat mengqashar, ya. Tidak ada kesempatan baginya untuk sholat mengqashar karena, ya, secara asalnya dia sholatnya ikut siapa? Ikut imam, ya, ikut imam. Adapun ya, sekiranya mungkin dia ingin menjamak, ya, ingin menjamak. Nah, ini bagaimana, ya? Apakah dia ketika menjamak bersama teman-teman yang sama-sama safar, kemudian apakah dia mengqashar atau sempurna, ya, kapan waktunya? Ini dikembalikan kepada khilaf, ya, di antara ulama, ya. Ada yang berpendapat setelah 4 hari 4 malam maka selanjutnya disempurnakan, tidak ada qashar, ya. Ada yang lebih dari itu, ya. Wallahu a'lam, ya, wallahu a'lam.
riwayat yang saya ingat, ya, riwayat yang lebih mendekati kebenaran itu antara 15 atau bahkan 19 hari, ya, antara 15 atau bahkan sampai 19 hari. Wallahu ta'ala alam. Dan nanti kalau mau merinci juga, qasar itu macam-macam juga, ya. Ada qasar yang umrah jelas waktunya, ya. Ada yang qasar bisa jadi tidak jelas waktunya. Jadi dia mau ada yang safar, saya ulangi. Ada yang safar jelas waktunya, ada yang safar yang tidak jelas waktunya. Pokoknya dia punya tugas, ya, keluar kota, selesainya berapa hari tidak tahu. Bisa jadi sehari selesai. Tapi kalau belum selesai dilanjut besok lagi, bisa jadi seminggu belum selesai, bisa jadi sebulan belum selesai. Nah, ketika safarnya tidak jelas sampai berapa hari seperti ini, maka dia tetap boleh mengqasar. Tetap boleh mengqasar, ya. Dan masing-masing dari hukum mengqasar dan menjamak ini ada perincian hukumnya, ya. Wallahu ta'ala alam. Baiklah, para jamaah, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum.